menyampaikan firman Tuhan. Bilang kau urapi hambamu dan berkati setiap umatmu yang mendengarkannya. Di dalam nama Yesus, kita yang siap untuk diberkati katakan amin. Terima kasih. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Dosa juga ya pakai ini. Haleluya. Karena sendiri saya buka saja maskernya. Bukan saya tidak ini ya, tapi susah untuk bernapas. Haleluya. Puji Tuhan, kita sudah melihat tadi cuplikan di multimedia di mana ada dua rekan kita, Siana dan Ibu Ade yang sudah mendahului kita. Memang kita tidak mengerti. Mungkin sudah berusaha, tapi Tuhan lebih mengerti daripada kita. Amin. Jadi kita harus mengucap syukur. Kita percaya Siana dan Ibu Ade sudah selesai pertandingannya dan dia memuji Tuhan di surga. Haleluya. Karena dua orang ini adalah seorang pemuji dan penyembah di tempat ini di GIF, Siana dan Ibu Ade. Biarlah di sana mereka memuji Tuhan. Jangan kalah kepada mereka, kita pun akan ke sana. Oleh karena itu mari kita siapkan hidup kita, bahwa hidup ini singkat. Apapun, ada firman Tuhan yang berkata begini, tidak ada satu manusia pun yang dapat menahan angin, dan tidak ada satu manusia pun yang dapat menahan kematian. Artinya, kalau dia sudah datang, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh karena itu yang dapat kita lakukan, kita tetap percaya dan berharap kepada Tuhan. Haleluya. Itu hanya intro sejenak. Saudaraku yang dikasih Tuhan, Bapak Ibu, baik yang ada di tempat ini, baik yang ada di rumah yang mengikuti acara live streaming ibadah kita. Ada dua sahabat, dan saya katakan sahabat ini si Jono dan si Joko. Si Jono dan si Joko. Mereka pergi ke suatu tempat, yaitu restoran, dan mereka makan. Datang si Jono berkata begini, Joko, enak ya makanannya. Saya sangat diberkati, saya senang di restoran ini karena makanannya enak. Datang si Joko, enak sih enak, tapi porsinya terlalu sedikit. Sudah mahal, tapi porsinya sedikit, saya belum kenyang. Jono berkata enak, tapi si Joko berkata apa? Porsinya terlalu sedikit, sudah mahal. Mereka selesai makan, mereka berjalan di taman, dan mereka lihat ada sebuah bunga mawar. Dan si Jono berkata kembali, Joko, lihat bunga itu indah ya, cantik, bagus. Datang si Joko bilang apa jawabannya? Indah sih indah bunga mawar itu, tapi lihat di antara bunga itu banyak duri. Jono bilang berkata indah, tapi Joko berkata apa? Banyak duri. Lewat, mereka berjalan lagi, dan dilihat, Jono melihat ke langit dan dilihat, Joko, lihat, pelanginya sangat indah. Itu luar biasa ciptaan Tuhan, membuat pelangi begitu indah berwarna-warni. Datang si Joko, jawabannya apa? Indah sih indah, tapi lihat bahwa sudah gelap dan akan turun hujan. Dan mereka pulang. Rupanya si Joko ini diberkati Tuhan. Dia punya mobil. Dan si Jono berkata, hebat lu ya, diberkati Tuhan. Sekarang sudah punya mobil. Mobil lu bagus lagi. Datang si Joko, jawabannya apa? Bagus sih, bagus mobilku Fortuner, tapi masih dicicil. Cicilannya belum selesai. Tiap bulan kau tidak tahu Jono bahwa saya empot-empotan untuk bayar cicilannya. Jono bilang apa? Mobilmu bagus, tapi si Joko jawabnya masih panjang cicilannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan,
Dari cerita ini, dua sahabat ini memiliki pandangan yang berbeda. Jono berkata, indah, enak, dan bagus. Tapi si Joko jawabnya, sedikit porsinya, sudah mahal, banyak durinya, akan hujan, dan masih lama kredit mobil cicilannya. Apa yang membuat mereka dua sahabat ini berbeda secara berpendapat atau berpikir? Perhatikan saudara, ada juga di dalam kisah di Alkitab. Mari kita lihat Alkitab kita yang terdapat di dalam Bilangan pasal yang ke-13. Bilangan pasal yang ke-13 ayat 27 sampai yang ke-33. Bilangan pasal yang ke-13 ayat yang ke-27 sampai dan seterusnya. Saya akan bacakan. Dikatakan di sana, mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami Musa. Dan memang negeri itu berlimpah-limpah, apa katanya? Susu dan madunya. Dan inilah hasilnya. Perhatikan saudara, bapak ibu yang ada di rumah atau ada di tempat ini, bahwa mereka 12 pengintai ini ceritanya di mana Musa mengutus 12 pengintai, dan 12 orang ini adalah seorang pemimpin yang gagah perkasa. Dan ini adalah jawaban atau laporan 10 pengintai. Ada 12. Ini adalah laporan, hasil laporan dari 10 pengintai. Apa laporannya? Memang laporan 10 pengintai ini yang pertama itu bagus. Dikatakan apa? Kami sudah masuk dan mereka membawa hasil. Betul nggak? Mereka bawa hasilnya. Ini hasilnya kami bawa. Negeri itu penuh susu dan madu. Awalnya bagus, saudara. Tapi perhatikan, Bapak Ibu bisa baca sendiri. Nanti kepanjangan. Saya bacakan. Ceritanya di sana. Tetapi ayat 8 begini, saudara. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Bla 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 bla, seterusnya. Pertamanya beritanya, laporannya bagus. Kami sudah bawa hasilnya. Tapi selanjutnya laporan mereka laporan yang negatif. Oleh sebab itu hari ini saya memberikan temanya optimis dan pesimis. Optimis dan pesimis. Perhatikan, si Jono adalah orang yang optimis dan si Joko adalah orang yang mewakili pesimis. 10 pengintai adalah orang yang pesimis. Perhatikan Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, mereka sudah melihat bahwa di tempat itu luar biasa, berlimpah susu dan madunya, dan mereka sudah membawa hasilnya. Tetapi selanjutnya memberikan kabar yang mengerikan, kabar yang menakutkan. Mereka berkata, memang tempatnya bagus, penuh susu dan madu. Tetapi, perhatikan loh, tetapi tempat itu berkubu dan didiami oleh raksasa. Ketika mereka berkata bahwa tempat itu didiami oleh raksasa, tidak mungkin kita bisa masuk ke tempat itu. 10 pengintai ini mulai memberikan kabar laporan yang sangat menakutkan. Saya mau katakan orang yang pesimis, dia akan berpikir negatif.
dan perkataannya pun akan negatif. Sekali lagi, orang yang pesimis adalah orang yang akan selalu berpikir negatif dan melaporkan atau memberikan berita yang negatif juga. Perhatikan Bapak Ibu, Anda bisa baca apa yang terjadi ketika 10 pengintai ini melaporkan yang sangat mengerikan, melaporkan yang sangat menakutkan. Apa yang terjadi? Dikatakan di sana di ayat yang apa dikatakan? Ayat yang ke-9. Dikatakan di sana pasal 14 ayat yang 9, hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Ayat 10, apa yang terjadi? Akibat dari pemberitaan, akibat dari laporan yang negatif, akibat dari laporan yang menakutkan, yang mengerikan, apa yang terjadi? Ayat 10, lalu segenap umat itu mengancam hendak melontari kedua orang itu dengan batu. Perhatikan, laporan perkataan yang negatif, yang menakutkan, membuat suatu bangsa yang besar, Israel lebih kurang 3 juta, berapa juta itu, membuat mereka menjadi ganas dan sadis, dan dikatakan mereka ingin melempari Yosua dan Kaleb, 2 pengintai ini. Karena apa? Karena berita, laporan yang sangat menakutkan. Sekali lagi, orang yang pesimis adalah orang yang selalu berpikir negatif dan akan berkata yang negatif juga. Kita baca ayat pasal 14 ayat yang ke-6. Kita lihat 2 orang pengintai. Apakah 2 pengintai ini sama pemikirannya dengan yang 10 pengintai? Perhatikan Bilangan pasal 14 ayat yang ke-6. Apa yang dilakukan Yosua dan Kaleb? Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune, yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu, mengoyakkan pakaiannya, ayat 7, dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Itu pertama laporan mereka. Mereka berkata, no, negeri yang kami intai itu bagus. Betapa luar biasanya di sana, berlimpah susu dan madu. Ayat 8 dikatakan, jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya. Ayat 9, hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, 10 pengintai berpikir secara negatif dan laporannya juga negatif. Tetapi 2 pengintai yang ditulis namanya Yosua dan Kaleb, mereka adalah orang-orang yang optimis. Yosua dan Kaleb adalah mewakili orang yang optimis. Orang yang optimis adalah orang yang akan selalu berpikir secara positif dan perkataannya pasti pun positif. Amin. Pertanyaannya saudara, apa yang membuat 10 pengintai dan 2 pengintai ini kok berbeda laporannya? Beda pendapat mereka. 10 pengintai ini pendapat laporan mereka negatif.
yang menakutkan. Tetapi yang dua ini, Yosua dan Kaleb, laporannya adalah laporan yang menguatkan, yang menggiurkan, yang positif. Dikatakan kita akan telan mereka. Apa yang membuat saudara? Saya mau katakan, yang membuat perbedaan adalah fokus. Katakan bersama-sama, fokus. Sekali lagi, fokus. Yang membedakan antara 10 pengintai dan 2 pengintai adalah fokus mereka. Fokus ini akan menentukan bagaimana kita berpikir dan bagaimana kita berkata-kata, akan berpendapat. 2 pengintai adalah orang yang optimis, berpikir positif. Saya mau jelaskan Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Berpikir positif seringkali disalahartikan. Banyak orang mengartikan kita harus berpikir positif. Kalau kita berpikir positif, perkataan kita akan positif, akan terjadi dengan apa yang kita katakan. Tetapi itu bagus. Tetapi orang kan seringkali mengartikan tentang berpikir positif begini. Kalau Anda sakit, contohnya Dedi. Ini Dedi ya. Dedi, maaf, ini cuma contoh dalam keadaan sakit. Dad, bagaimana kabarmu, Dad? Sehat. Sehat, padahal Sehat. Padahal sehat. Sehat. Ini cuma contoh. Ya, ini cuma contoh. Ya, ini cuma contoh. Ini Dedi lagi sakit, tapi karena ada ajaran berkata Dedi harus berpikir positif. Berpikir positif itu harus berkata sehat. Kalau sakit bilang Sehat. Sehat. Itu benar apa bohong? Bohong. Itu bohong. Kalau ada hamba Tuhan yang sebelah, ini namanya berbohong secara rohani. Sepertinya rohani tapi bohong. Orang sakit dibilang sehat. Iya, kita harus berpikir positif. Karena apa yang kita katakan itu yang Tuhan lakukan. Kita harus menjadi orang Kristen yang bijak, yang pintar. Kalau sakit ya katakan sakit. Jadi jangan pembohong rohani kita ini. Berpikir positif, mau saya katakan adalah begini. Berpikir positif, percaya fakta, namun lebih percaya dan bergantung kepada janji-janji Tuhan. Sekali lagi, dengarkan ini dan catat dan buat di status saudara. Orang yang berpikir positif adalah percaya fakta, namun lebih percaya kepada firman Tuhan. Amin. Artinya gimana Pak Pendeta? Contohnya begini. Tadi saya katakan Dedi lagi sakit. Gimana Ded keadaanmu? Lagi sakit? Iya Pak Pendeta, saya lagi sakit. Tetapi saya percaya bilur Yesus yang akan menyembuhkan. Amin. Itu orang yang berpikir positif. Dia bukan meniadakan fakta. Dia lagi sakit. Ya, saya lagi sakit, kurang sehat. Tetapi saya percaya oleh bilur Yesus aku disembuhkan. Amin. Berpikir positif bukan meniadakan fakta. No, kita percaya bahwa fakta itu ada. Seperti apa? Seperti keadaan sekarang. Keadaan sekarang pandemi. Apalagi ada varian yang baru namanya Delta. Sampai-sampai saya dikirimi video, dokter itu mengatakan tidak bisa lagi pakai masker satu, harus double. Sesak lah Anda saudara. Ya betul nggak kan? Karena berbahaya.
berbahaya. Ada ajaran saudara, COVID itu tidak ada. Sampai-sampai mereka bikin ibadah, desak-desakan, tidak perlu masker. Ini bukan orang yang berpikir positif. Sekali lagi, orang berpikir positif, dia percaya coronavirus itu ada. Tetapi dia lebih percaya kepada firman Tuhan. Bukan berarti kita menyepelekan yang namanya virus COVID-19 ini. Apa yang membedakan 10 pengintai dengan yang 2 pengintai? Tadi saya katakan fokus. Di sana saudara, di tempat itu ada namanya susu dan madu, ada juga namanya raksasa. 2 ini, susu dan madu dan raksasa ada di satu tempat ini saudara. Saya mau bertanya, Kaleb dan Yosua itu melihat raksasa atau tidak di sana? Lihat. Lihat loh. Dia percaya ada raksasa di sana? Percaya. Dia percaya. Makanya dikatakan ayat pasal 14, bilangan 14 ayat 9 dikatakan, hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu. Kepada bangsa itu siapa tadi? Raksasa itu, sebab mereka akan kita telan habis. Berarti Yosua dan Kaleb, 2 pengintai ini percaya bahwa ada raksasa di sana. Yosua dan Kaleb juga lihat ada raksasa. 10 pengintai juga lihat ada raksasa. Tapi mereka beda berpendapat. Laporannya beda. Saya kata tadi, 10 pengintai ini fokusnya adalah raksasa. 10 pengintai ini selalu melihat raksasa. Dia lihat raksasa. Dikatakan dia besar, tinggi, dan dia memakan penduduk. Menjadi orang kanibalisme. Penduduk itu dimakan oleh raksasa-raksasa itu saudara. Ketika mereka fokus kepada raksasa, mereka lupa ada susu dan madu dan janji Tuhan. Karena fokusnya kepada raksasa, itu membuat mereka ciut. Dan dikatakan, sehingga mereka menyimpulkan bahwa mereka seperti belalang. Ketika mereka fokusnya kepada raksasa, mereka membuat diri mereka menjadi seperti belalang. Tidak mungkin. Makanya mereka berkata apa? 10 pengintai, tidak mungkin kita bisa masuk ke negeri itu. Tapi 2 pengintai, no, kita akan masuk. Kalau Tuhan mengizinkan, kita akan masuk dan rebut negeri itu. Apa yang membuat 2 pengintai ini sangat yakin? Saudaraku yang dikasih Tuhan, karena fokusnya Yosua dan Kaleb ini adalah susu dan madu. Ada nggak raksasa di sana? Ada. Tapi dia tidak lihat raksasa itu. Dia alihkan fokusnya, pandangannya kepada susu dan madu. Walaupun ada raksasa, dia lihat susu madu, susu madu, susu madu. Ya 10 pengintai, raksasa, ngeri, gede, makan orang, akhirnya ciut. Tapi 2 pengintai, susu madu, susu madu, susu madu. Tuhan menyertai kita. Sama halnya dengan keadaan sekarang saudara. Keadaan sekarang sangat mencekam. Kita melihat berita 20.000, 30.000. Ketika fokus kita hanya kepada COVID, ini akan membuat imun kita menjadi orang yang parno. Kita menjadi orang yang penakut. Karena saking takutnya, stres, imun kita pun turun, drop. Saya mau katakan sebagai hamba Tuhan,
jemaat gift. Jangan menjadi, sekali lagi, jangan menjadi duta yang membawa informasi yang menakutkan. Sekali lagi, jemaat Gereja Injili Firman Tuhan, jangan menjadi salah satu duta pemberi informasi yang negatif yang membuat banyak orang takut. Kita hanya perlu tahu saja. Kita tahu, oh begini. Setelah saya pelajari, saudara, banyak postingan virus itu bisa dimatikan dengan yang namanya imun. Apa? Imun. Antibodi kita. Perhatikan. Bukan berarti kita nggak percaya ada namanya virus corona. Bukan kita nggak percaya adanya varian Delta. Kita percaya. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, jemaat gift yang dikasih Tuhan, jangan fokuskan pandangan saudara, pendengaran saudara, apa yang Anda dengar, apa yang Anda lihat, kepada yang negatif, yang menakutkan. Kita percaya virus itu ada. Tapi mari alihkan fokus kita kepada apa? Kepada imun kita. Karena imun inilah, antibodi inilah yang akan mematikan dan membunuh virus yang akan datang. Bagaimana caranya? Alkitab berkata apa? Supaya imun kita tetap kuat dan tidak drop. Alkitab berkata apa? Hati yang gembira adalah obat. Yang manjur, yang manjur, yang manjur. Yes. Jadi yang pertama, biarlah hati kita tetap gembira. Bagaimana caranya supaya hati kita gembira, tetap gembira? Jangan fokuskan mata saudara, telinga saudara kepada berita-berita yang menakutkan, sekalipun itu benar. Saya katakan, sekalipun itu benar, walaupun ada berita yang tidak benar. Sekalipun itu benar, Anda hanya perlu tahu dan jangan jadi penyebar. Amin. Amin. Jangan jadi duta penyebar yang menakutkan. Tapi mari fokuskan kepada imunmu. Aku harus tetap semangat. Yang pertama tadi apa? Untuk meningkatkan imun, hati yang gembira. Yang kedua, makanlah makanan yang bergizi. Betul nggak? Minum vitamin C, vitamin E, dan seterusnya. Baru jangan lupa pagi hari berjemur kalau ada matahari. Saya, saudara, setiap pulang dari luar, saya itu rebus air, saya taruh rempah-rempah, ya, daun apa, seledri apa semuanya itu, dan setelah udah mendidih, saya hirup. Saya pakai handuk, tarik kepala saya, dan saya hirup. Uapnya itu akan membantu kita menjadi segar kembali dan akan membunuh virus atau bakteri mungkin yang ada pada kita, yang datang pada kita. Itu saya lakukan di rumah. Jadi yang bisa kita lakukan, lakukan. Jangan fokuskan kepada berita-berita yang menakutkan, tapi alihkanlah bagaimana imunmu tetap stay, imunmu tetap kuat. Hati gembira, makan makanan sehat yang bergizi, berjemur, jangan lupa lakukan 3M. 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan berusaha menjauhi jarak, menjaga jarak. Kita sebagai orang percaya, anak Tuhan, bukan menjadi orang yang memberontak. Kita taat kepada pemerintah. Pemerintah katakan jauh kerumunan, pakai masker, kita lakukan. Karena Tuhan memilih mereka dan mereka melakukan
untuk kita yang terbaik. Oleh karena itu, saya mau katakan, mari posisikan diri kita menjadi seperti dua pengintai, yaitu Yosua dan Kaleb. Jangan posisikan diri kita kepada 10 pengintai yang selalu berpikir positif, berpikir negatif dan selalu berkata yang negatif. Ada orang dalam grup saya, saudara, dia selalu menyebarkan yang menakutkan. Perhatikan, dia selalu menyebarkan yang menakutkan, yang negatif, Wah, 2000 mati, waduh ngeri, jangan keluar rumah, anak-anak dibiarkan di rumah, ini macam-macam. Itu bagus, tapi itu sangat menakutkan, karena itu terus yang diposting, banyak mati begini-begini. Wah, di jalanan, bahwa rumah sakit sudah penuh, sampai di gerobak dimanapun. Dia perlu tahu, tapi jangan sebarkan itu. Apa yang terjadi? Tapi pada akhirnya, akhir dari postingnya, kita harus tetap berpikir positif. Ini kontras atau tidak sih? Dia menyebarkan yang tidak baik, yang buruk, yang mengerikan, yang negatif. Tapi pada akhirnya, kita harus tetap berpikir positif. Saya katakan ini nggak tahu orang berpendidikan atau tidak. Bagaimana bisa berpikir positif kalau hal yang negatif terus yang disebarkan, yang dibaca, tidak akan bisa jadi positif. Bagaimana caranya supaya bisa berpikir positif? Mari bacalah yang menguatkan. Dengarkanlah acara-acara yang dilakukan. Amin. Pak Asyong, kan banyak acaranya. Ada khotbah, dengarkan itu. Kalau TV, semua beritanya sangat menakutkan. Bukan berarti tidak boleh lihat televisi, tapi mari posisikan diri kita menjadi dua pengintai yang memberikan kabar yang membangkitkan, kabar yang menguatkan, kabar yang membuat optimis. Jadi pada pagi hari ini, sidang jemaat yang dikasih Tuhan, saudara-saudari yang dimanapun ada di gereja ini dan yang mengikuti ibadah live streaming, mari kita menjadi orang yang optimis. Orang yang optimis adalah orang yang berpikir positif. Orang yang berpikir positif bukan meniadakan fakta, tetapi dia percaya fakta, namun lebih bergantung dan percaya kepada firman Tuhan. Kenapa? Fokusnya bukan raksasa, fokusnya bukan COVID, fokusnya bukan Delta, tetapi fokusnya adalah susu dan madu, janji Tuhan. Fokusnya adalah imunnya supaya tetap kuat. Amin. Kalau sudah terjadi Pak Pendeta, mari berpikir positif bahwa sedikit yang meninggal, begitu banyak kok yang kena COVID disembuhkan. Salah satunya siapa? Pak Asyong. Pak Asyong disembuhkan, nggak meninggal ya. Jadi berpikir positif artinya alihkan pikiranmu dari mati. Bagi orang yang sudah kena lagi di rumah sakit mungkin dengan acara ini, alihkan pikiranmu dari mati. Tapi mulai alihkan sembuh. Karena COVID itu bisa disembuhkan. Kalau kita terus berpikir dan fokus kepada mati dan akhirnya mati beneran. Mau saya katakan, COVID baik Delta, Corona baik Delta, itu tidak ada apa-apanya, nggak hebat. Corona, Delta bukan sesuatu yang hebat, tetapi yang lemah adalah imun kita. Sekali lagi, Corona, Delta adalah hal yang biasa, tetapi hanya imun kita yang lemah. Jadi jangan fokus kepada Corona dan Delta, fokuslah kepada imunmu supaya tetap mantap. Tuhan berkati. Mari kita berdoa. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
Kami bersyukur buat pagi hari ini ibadah yang kami lakukan. Biarlah Tuhan firman yang sudah hamba sampaikan buat jemaat GIB di tempat ini, baik bagi orang yang mendengarkan, melihat live streaming ini, Tuhan, menjadi kekuatan dan mereka berubah fokus mereka supaya mereka menjadi mewakili dua pengintai, yaitu Yosua dan Kaleb, yang menjadi orang yang optimis, menjadi orang yang berpikir positif. Orang yang berpikir positif adalah orang yang percaya fakta, tetapi tidak fokus kepada fakta itu, tapi mereka lebih fokus kepada susu madu dan janji-janji Tuhan. Berkati sidang jemaatmu di tempat ini, dimanapun mereka berada Tuhan, biarlah perlindungan Tuhan, covering Tuhan ada pada jemaat ini. Sehingga pada saat ini Tuhan, kami berdoa, biarlah roh kematian yang membuat banyak orang mati kami patahkan di dalam nama Yesus. Biarlah kehidupan, keselamatan terjadi khususnya bagi jemaat GIB di tempat ini. Terima kasih Tuhan, Engkau juga mengcovering kami yang melayani hari ini. Hamba-Mu Yosi, Bu Endang, Bu Vivi, Pak Asyong, Dedi, Pak Dance, dan siapapun yang ada pada saat ini, Tuhan jagai, Tuhan covering kami, Tuhan proteksi kami. Tidak akan terjadi karena Tuhan hati yang gembira untuk membangkitkan imun antibodi kami dan tidak akan bisa melukai atau memasuk dalam tubuh kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Saya percaya kita semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati pendeta harapan. Kita persiapkan hati kita untuk menerima perjamuan. Saya undang hambanya untuk memimpin kita dalam perjamuan ini. Untuk Bapak dan Ibu yang ada di rumah boleh dipersiapkan roti dan anggurnya. Saudara-saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, tiba saatnya kita masuki perjamuan kudus. Mari satukan hati kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami dipuaskan oleh firman Tuhan pada hari ini. Berkati harapan yang membawa firman Tuhan. Dan tiba saatnya saat ini kami akan mengikuti perjamuan kudus. Tanamkan dalam diri kami percaya bahwa roti dan anggur ini adalah tubuh dan darah Kristus. Kami berterima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu. Kami mohon urapi hamba-Mu yang membawakan perjamuan kudus pada hari ini. Itu bungkus hamba-Mu dengan kuasa darah Yesus. Urapi hamba-Mu dari ujung rambutnya sampai telapak kaki, agar tidak ada satu kekuatan dunia, satu virus, satu penyakit pun bisa menyentuh hamba-Mu dalam pelayanan. Berkati pula saudara-saudara kami yang ada di rumah, urapi mereka agar mereka menerima tubuh dan darah Kristus ini dengan iman kepada Yesus Kristus. Terima kasih atas segala kebaikan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami telah menaikkan doa ini. Terima kasih Bapa. Amin. Saudara-saudara yang kasih di rumah atau dimanapun yang kami dapat mengikuti siaran kami pada pagi hari ini, mari kita letakkan hati kita. Sebelum itu mari kita dengarkan firman Tuhan. Yesus berkata, "Akulah roti hidup yang turun dari surga. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan ini adalah dagingku yang aku berikan untuk hidup dunia. Barang siapa makan dagingku
dan minum darahku, maka ia mempunyai hidup yang kekal. Dan aku akan membangkitkan dia apabila telah meninggal dunia